Nah misinya itu kalau di sini Cypher menghancurkan virusnya lalu ke garis finish, udah itu aja. Cuma yang susah bukanlah misinya sendiri, namun cara menyelesaikan misinya itu. Itu menggunakan kode. Nah, komen-komen ini ada beberapa komen, tapi kita kenalkan sedikit-sedikit ya. Kalau emang karena perlahan-lahan biar paham. Nah, bahasa yang kita gunakan itu bahasa yang kita buat sendiri, pseudocode. Kalau misalnya bahasa tekniknya itu bisa diketik seperti ini, move forward untuk ke depan ya. Nah, untuk komen-komen yang lainnya bisa dilihat di help guide. Dan apabila untuk pemain yang awal atau malas ngetik gitu aja ya, simpelnya itu bisa langsung ditanya mirip dengan script yang diajarkan oleh Mr. Coding. Jadi setiap ikut seminar ya nggak mudah nih orang ngomong bahasa Jawa itu kan orang gede gitu ya. Saya datang ke trainer, tanya, saya adalah ibu-ibu dengan anak yang suka main game dan lain-lain, saya harus bagaimana? Nah akhirnya sesuai dengan begitu ya, sesuai dengan saya juga bertanya ke game developer. Developer itu istilahnya para pembuat game. Saya nanya, ngapain sih mas, mbak bikin game sampai itu lo merusak anakku saya gitu. Dan untung aku gak bisa mengebu ya. Dan akhirnya beliau berkata, bikin game itu mungkin loh bu, gak semudah itu. Banyak sekali pelajaran yang ada di situ ya. Hanya singkat cerita, si mas Abdul ini akhirnya on the track di ranah coding, programming mulai SMK sampai akhirnya di jurusan teknologi game. Untungnya ada di PENS Politeknik Elektronika Surabaya, ada jurusan teknologi game, dia masuk juga dengan jalur prestasi karena sering menangkap dia itu jalan nih kayak gitu ya. Nah dari pengalaman itu sekarang malah dia bikin game, tidak hanya main game, tapi bikin game untuk belajar coding. Boleh tepuk tangannya dong, inspirasi loh ini loh ya. Mau ngajarin inspirasi. Nah itu lagi bakalnya harusnya ini kakak ini juga tadi ya. Ya boleh. Hari ini bakal ini ya, apa namanya? Kolaborasi ya, collaboration. Nah, kolaborasinya seperti apa? Boleh kasih sedikit skillnya? Oke, untuk kolaborasinya dari kami diharapkan buat game ya. Ya, nah, karena dari hashtag coding itu mengajarkan atau les coding anak-anak. Jadi kita kolaborasinya ya tinggal bisa nggak buat game untuk anak-anak belajar coding saja sih. Awalnya gitu. Ya karena dilanjutkan berlanjut. Ya jadinya kolaborasinya kita buat game untuk coding dan kita pun juga dapatnya review atau cara mengembangkan game itu lebih lanjut karena kita sudah dapat usernya, playernya. Langsung ya? Iya langsung. Malah sudah dapat usernya, berarti sudah benar dong ya sudah ke game segitunya ya? Alhamdulillah. Waduh, keren berarti ini. Ada rahasia loh, tapi ada rahasia. Rahasia? Kenapa harus ada rahasia ibu? Mas Andi ini anak sulung saya. Oh, lebih susah kali ya? Iya. Orang strateginya aja itu pak ada gergetannya loh. Itu yang bikin gimana gitu ya rasanya harus berhasil gitu ya. Sampai pengen masuk ke situ gitu kan kita. Iya, bener. Tapi memang bener loh. Ternyata dari sini pun akhirnya saya bisa iniin dari kata-katanya siapa Bu Heni tadi di awal ya. Ternyata memang untuk games itu juga membutuhkan pemikiran juga gitu ya. Bukan hanya sekedar terus yang begini, ternyata tidak. Ternyata dari balik itu semua untuk bikin satu aja ya, satu games aja dan untuk menyelesaikan satu level aja kita itu membutuhkan ini loh pikiran menguras juga loh ya ternyata ya. Wah bener loh ternyata Bu Heni ini. Dan bener lagi kalau Bu Heni ini benar-benar mengarahkan anaknya ya kan, tidak ngejudge ya, tidak apa namanya tidak mutus. Iya betul. Yang anaknya seperti begini. Ternyata begitu diarahin ternyata menjadi kayak kakak. Alhamdulillah. Wah. Iya, oke Kak Aldo sama Bu Heni nih. Ini apa yang mau disampaikan buat teman-teman dari startup nih atau mungkin juga pengunjung dari Grand City nih ya? Karena memang kalau tidak ngeliatin tadi workshopnya sampai mencoba juga untuk gamesnya, ini kayaknya seru gitu. Apa yang mau disampaikan? Jadi gini, game ataupun teknologi itu memang seperti koin ya, atau ada dua sisi. Ada hal buruk, ada hal baik. Gitu ya. Tentu kalau bicara tentang game kita tidak bisa langsung game itu pasti bagus, bisa bikin pintar, enggak. Ada juga game yang berbahaya. Betul. Jadi kalau untuk orang tua, kalau mengenalkan game untuk anak-anak
dan itu for education, tentu masih ada parentingnya, ada bimbingannya. Iya, gitu harus didampingi tentunya ya. Tapi yang pasti bahwa game ini berkembangnya akan menjadi satu media belajar yang bisa menarik minat anak untuk belajar, atau menjadi simulasi, ataupun bahkan bisa jadi terapi atau apapun itu. Kita bisa eksplor lebih banyak sehingga anak-anak yang punya minat, bakat dan potensi gitu ya, teknologi yang tinggi ini kita bisa asah dan bisa nanti menjadi something untuk Indonesia gitu ya. Gitu. Jadi gamenya baik nanti bikin anak-anak Indonesia gitu kan ya. Bener-bener ya, setuju saya sama Bu Heni. Oke, kalau dari Kakak Aldo gimana Kakak Aldo? Untuk pesan saya secara besar sih sama, cuman mau saya tambahkan saja untuk dari game sendiri, dari pengalaman saya di ikut kompetisi dan juga di forum-forum game Indonesia ya. Itu game itu tidak hanya untuk media sarana entertainment atau juga edukasi yang sering kita lakukan, tapi juga bisa untuk melakukan membantu orang-orang yang disabilitas itu. Kalau misalnya saya yang langsung pengalamannya ya, itu bisa kita mempelajari atau menumbuhkan empati bagaimana rasanya menjadi orang yang berada di sepatu orang yang memiliki disabilitas. Itu yang bisa kita pelajari atau rasakan dengan game, karena kita kan seperti bermain atau berada di dalam dunia gamenya ya. Ya seperti itu. Atau mungkin juga mempelajari hukum-hukum. Itu sering banget. Hukum-hukum? Iya. Gimana itu? Kalau yang paling sering di kompetisi itu mengajarkan tilang. Iya, yang di jalan kalau misalnya lampu merah harus berhenti. Oh, melanggar misalnya dengan aturan-aturan gitu ya, peraturan lalu lintas gitu. Kalau ditilang suratnya apa saja gitu. Itu juga, iya, jadi seperti simulasi kan? Iya, benar-benar. Itu sambil belajar juga tentang hukum ya. Jadi kalau melanggar lampu merah itu nanti kenanya apa, tilangnya apa, begitu. Oh iya, benar-benar bisa jadi pelajaran juga ya kayak begitu ya. Oke. Terus ada lagi Kakak Aldo? Sebenarnya udah sih. Pokoknya. Bahkan jelasin dulu ya. Ini itu ngapain sih? Ini ada game yang kami buat, itu saya bentuk dapat saya jelaskan tadi ya, untuk mengajarkan atau lebih tepatnya itu mengajak anak-anak untuk berpikirnya itu lebih seperti programmer atau computational thinking. Nah ini untuk gamenya, main menunya dan permainannya sendiri cukup simpel. Player akan diarahkan untuk memainkan game dengan menggunakan pseudocode atau bahasa yang sudah kami kembangkan sendiri. Nah, bisa dilihat ini level 1 yang sudah kami desain sesuai mungkin untuk memperkenalkan tidak hanya dunia gamenya sendiri, namun juga cara bermainnya itu gimana. Nah, yang memperkenalkan cyber itu siapa, dan juga yang akan membantu cyber itu nanti siapa, yang akan menuntun player untuk mempelajari bahasa coding gitu ya. Kalau bisa dilihat cybernya ada di sini juga robotnya. Nah, iso Lasin. Iya, maju. Iya. Iya. Maju 1 2 3 4 5. Ayo nabrak. Berhasil tidak? Berhasil. Coba. Iya, berhasil. Yeay, tepuk tangan ya dong. Gak jadi level 5. Tapi berhasil ya. Oke. Bener gak? Bener ya? Targetnya bener ya? Terus yang itu kena gak? Yang bawahnya tuh? Yang merah musuh semua. Ya punya teman guys. Ya. Berhasil ya. Ini berarti semuanya sudah ini ya?
musuhnya udah musnah semua dia. Iya sudah. Sekarang tinggal ke ini ya, finish line-nya doang. Kembali lagi, berarti tetap diperintahin lagi? Iya. Move lagi? Move-nya berapa banyak itu? Oh satu-satu gitu ya ternyata bikinnya ya. Kalau misalnya mau nantang sendiri ya dari awal dipikir strateginya, algoritmanya dari pikir strateginya gimana, terus nanti ininya langsung ditulis semua kan? Ya. Oh berarti sebelum mainnya tadi itu mikir dulu ini arahnya ke sini step by stepnya gitu sampai selesai sampai ke balik ke situ tadi gitu ya. Kalau yang sekarang kan mainnya aman. Ya. Total sampai 10 ternyata. Sampai 10 perintah ya ini ya. Nah ini itu rotate atau berputar. Emang bisa? Bisa. Bisa coba gimana? Kalau rotate-nya gimana rotate-nya? Misalnya kita menggunakan rotate ya. Nah rotate kanan atau rotate kiri. Mau kanan apa kiri? Ya. Nah itu kalau misalnya ingin berputar satu kotak lah, ngarah ke kotak yang sini, kanan, ya satu kali. Coba aja ya. Nah, baru bisa maju, mundur. Nggak pakai tulisan satu lagi gitu ya? Nggak pakai angka gitu ya? Sebenarnya bisa sih. Misalnya kalau 2 ya 2 kali putaran ya muter balik gitu ya. Oh berarti angka itu untuk putarannya dia sekali 2 kali begitu ya? Kalau tadi yang pertama kan untuk ininya 1 dia loncat begitu ya itunya ya? Dia pindah begitu. Oh gitu, berarti tetap pakai angka Kak Pandi. Iya. Terus pengen nantang temennya sendiri. Aku pengen nantang Budi nih, misalnya ya. Bud, aku buat level kayak gini nih, kamu bisa nyelesain nggak? Itu bisa. Sini. Pasarnya juga masih hari ketiga yang lebih awal. Play. Oh ini next. Namanya Yep, this is very nice. Okay, next time. Kuning ya. Apa tuh?
Tapi bikin dulu. Ya. Ayo, balik.